Sudah ya? Sudah semuanya? Ada. Sudah. Ya. Sudah. Berapa, Bu? PR-nya halaman berapa anak-anak kemarin? 88. 90 sampai halaman 90. 90. Akan disiapkan. Wah, ini belum mulai. Lagi tuh, Rafael. Ada yang sudah mencoret-coret. Ibu, suaranya kecil, Bu. Nggak kedengeran. Ayo, Dennis, Clifford, Gini Vanessa. aja. Ini kelihatan loh yang coret-coret. Ada iya. Jocelyn. Siapa lagi? Kelihatan kan teman-teman tuh yang Iya. yang kelihatan. Apa lagi? Oh, Hanil. Bu Maria, Nah, nih nanti kita kalau anak yang tidak tertib nilai PPKN-nya berkurang nggak Bu Maria? berkurang. berkurang. Masa iya sih? Tidak tertib. Iya, masa iya Bu Epen sama Bu Maria harus mengaturnya dari sini terus? Kalian juga harus belajar kesadaran diri. Hanil. Mbak Hanil, dengar nggak apa yang dikatakan Bu Maria dan Bu Epin? Oscar juga nih. Boas. Wah. Nah, coba anak-anak sebelum Kalau kita ada yang mulai. nyontek-nyontek jadinya kelihatan ya, Bu? Iya dong, dari sini kebaca. Nah, sebelum kita mulai ya, kita harus belajar untuk tertib. Bu, itu si Arun nyoret-nyoret lagi, Bu. Oke, Bu Maria, ini sudah direkam kan Bu Maria? Sudah. Nah, nanti kan di-share di YouTube kan? Betul Nah, nanti sekali. orang tua kalian bisa lihat anaknya tertib atau tidak loh. Iya. Jadi mungkin nanti papa mama yang sekarang sedang mendampingi bisa melihat tuh di YouTube. Oh, anak-anak kalau ketika Zoom gimana sih? Apakah tertib atau tidak? Gitu. Nah, sekarang yuk coba kita belajar kesadaran diri. Nggak perlu diatur sama Bu Epin, Bu Maria, harus diatur pengaturannya biar mute all. Biar nggak coret-coret, tapi kita belajar lebih dari kesadaran diri kita sendiri. Oke, ketika Bu Guru sedang berbicara, saya menghormati dengan cara mute. Jadi tidak apa-apa harus diatur oleh Bu Epin dan Bu Maria. Percuma kita atur, tapi kalau kalian tidak sadar, nanti di pertemuan Zoom di pelajaran lain, kalian seperti itu lagi. Kalau biasa diatur sama Bu Epin, Bu Maria. Bisa, di sini ada pengaturannya ya Bu Epin? Ya, ada Bu Maria. Iya, tapi kita pengen anak-anak kelas 3 ini Bu Epin ada yang nyoret lagi. Ya, Iya, tadi Bu Epin tercoret. itu nggak Nggak sengaja. sengaja. Ya, jadi kita bisa Aku ya. udah mati tentang pecahan. Ya, jadi kita bisa ya belajar dengan tertib walaupun di rumah. Kalau bisa coba kasih jempolnya mana anak-anak? Ya, Eskiel udah respon. Ya, Rachel. Oh, banyak. Nah, berarti semuanya nih bisa diajak belajar tertib. Jadi kita bisa mulai ya. Oke, sekarang kita mulai ya. Kita akan bahas PR kita yang ada di halaman 88. Nah, PR-nya ini nanti Bu Maria akan meminta secara bergiliran menunjuk anak untuk membacakan soal dan sekaligus menjawabnya. Jadi nanti anak yang ditunjuk mute-nya bisa di-unmute, mic-nya bisa dibuka ya.
Jadi semuanya silakan perhatikan. Kita mulai dari soal nomor 1. Soal nomor 1, coba Bu Maria minta tolong Charles untuk membacakan sekaligus menjawab. Charles, mic-nya dibuka ya. Ya, good. Dan Iwan sedang bermain di taman. Iwan izin pulang duluan. Iwan harus pergi ke gereja. Sikap Wira adalah mempersilahkan Iwan pergi beribadah. Ya, baik. Terima kasih ya Charles. Wira dan Iwan sedang bermain di taman. Iwan izin pulang duluan. Iwan harus pergi ke gereja. Sikap Wira adalah, jawaban Charles adalah A. Mempersilahkan Iwan pergi beribadah. Setuju teman-teman dengan jawaban Charles? Betul ya. Setuju. Mempersilahkan Iwan pergi beribadah. Nah, kalau melarang Iwan pergi beribadah itu adalah contoh yang Tidak baik. baik. Jelek. Tidak baik. Ya, yang C itu membiarkan Iwan pergi tapi sambil memarahinya. Percuma ya mengizinkan tapi tidak ikhlas mengizinkannya. Temannya dimarahi Iwannya. Apalagi D tuh membentak Iwan itu contoh yang tidak terpuji. Oke. Bisa kita lanjut ya, soal nomor 2. Bu Maria minta tolong Kimura. Oh, lagi minum ya. Kimura silakan dibaca dan dijawab ya soal nomor 2-nya. Yang keras. Jika teman sedang mengungkapkan pendapatnya dalam diskusi, sebaiknya sikap kita mendengarkan dengan baik. Oke, terima kasih Kimura. Nomor 2, ketika teman sedang mengungkapkan pendapatnya dalam diskusi, sebaiknya sikap kita A. Mendengarkan dengan baik, B. Mengobrol dengan teman yang lain, C. Bermain dengan teman, D. Melarang teman berbicara. Tadi Kimura sudah jawab jawabannya A. Mendengarkan dengan baik. Setuju teman-teman? Ada jawaban? Iya, tepat sekali. Jawaban yaitu mendengarkan dengan baik. Sama seperti kita sekarang ini sedang pelajaran melalui Zoom. Walaupun melalui Zoom, tapi kita tetap harus menghargai yang sedang berbicara. Kalau ada teman atau bu guru yang sedang menjelaskan, sebaiknya kita mendengarkan dengan baik. Oke, terima kasih ya Kimura. Selanjutnya, nomor 3. Bu Maria minta tolong Rafael, coba bacakan soal nomor 3, Rafael. Dengan sebaiknya sikapmu adalah menghargainya. Iya, terima kasih Rafael. Soal nomor 3, jika temanmu berbicara dengan logat asalnya, sebaiknya sikapmu adalah A. Menjauhinya, B. Mengejek, C. Menertawakannya, D. Menghargainya. Jawaban dari Rafael adalah menghargainya. Setuju anak-anak? Setuju. Ya, benar sekali jawaban dari Rafael. Setuju. Harus menghargai teman yang berbicara dengan logatnya. Jangan malah ditertawakan ya. Oke. Oke, kita lanjut. Soal nomor 4. Ya, Bu. Ya, soal nomor 4. Bu Maria minta tolong Lili. Coba Lili soal nomor 4 dibacakan. Sikap menghargai keragaman yang ada di masyarakat adalah mendukung setiap kegiatan masyarakat. Ya, terima kasih ya Lili. Sikap menghargai keragaman yang ada di masyarakat adalah A. Membeda-bedakan setiap suku bangsa, B. Mencela tradisi yang ada di masyarakat,
C. Mendukung setiap kegiatan masyarakat. Atau D. Membangga-banggakan suku sendiri. Jawaban dari Lili tadi adalah mendukung setiap kegiatan masyarakat. Tepat ya jawabannya Lili ya? Iya. Setuju semuanya? Iya, oke. Setuju. Sekarang kita lanjut soal nomor 5. Soal nomor 5, Bu Maria minta tolong. Iya, Bu. Ya, sebentar gantian ya. Coba gantian dulu. Reinhard. Silakan Reinhard. Halo Reinhard. Di-unmute dulu, Reinhard. Nomor berapa, Bu? Aduh, nomor berapa ya? Nomor berapa anak-anak tadi? 5. Ya, nomor 5. Silakan dibaca. Nomor 5. Berikut ini kegiatan yang dipengaruhi cuaca adalah Nomor 5. Apa jawabannya Reinhard? Ya. Berikut ini kegiatan yang dipengaruhi cuaca adalah A. Mencari ikan, B. Melihara ikan, C. Menanam bunga, D. Menjahit baju. Yang mana Reinhard? A, B, C, D kira-kira yang mana? Yang mana? Iya, yang A. Mencari ikan di laut. Setuju teman-teman? Apakah ada jawaban lain? 7. Alasannya kenapa? Mencari ikan di laut. Coba ada yang bisa kasih penjelasan? Mencari ikan di laut itu dipengaruhi oleh cuaca. Ada yang bisa menjelaskan? Coba. Ada yang bisa menjelaskan? Terus karena untuk Hana itu mau mencari jawab. ikan di laut adalah nelayan. Nelayan itu Iya, tidak bisa Hana. saat hujan badai. Ya. Jadi kalau misalnya ada badai, nelayan bisa mencari ikan tidak? Tidak. Iya. Kalau melihara ikan dipengaruhi cuaca? Tidak ya, bisa ya memelihara ikan. Kalau melihara ikan kan biasanya kan kalau melihara ikan ada di rumah, kan di Iya, dalam. bisa dilakukan di rumah. Jadi tidak dipengaruhi oleh cuaca. Oke, sekarang kita lanjut ya. Bu, Soal ya, yang menanam bunga juga dipengaruhi cuaca kan? coba dijelaskan ya. Alasannya gimana? Kan kalau menanam bunga itu kan yang kan bunga harus ada matahari. Terik. Terus? Oh, maksudnya kalau menanam bunga itu dipengaruhi cuaca, Iya. harus ada matahari. Iya. Selain itu, tapi itu juga bisa dilakukan, misalnya tidak harus, maksudnya itu mataharinya bagaimana? Harus cerah begitu atau gimana? Cerah, terik kan bisa. Ya, kalau kekeringan kita kan bisa menyiramnya. Iya. Ya. Iya. Jadi kalau menanam bunga itu tidak dipengaruhi oleh cuaca, misalnya nih lagi cuaca kekeringan, tapi tanaman kita bisa kita siram sendiri, tidak perlu menunggu hujan, tapi kita bisa menyiramnya sendiri. Begitu ya. kalau cuaca panas berarti bunganya pada layu dong. Kan bisa disiram, kita bisa ambil air ucuk, terus disiram. Bisa kan? Bisa. Iya, oke, terima kasih ya. Lanjut. Bisa dilanjut. Bu. Soal nomor 6. Bu Maria mau mendengar suaranya Ferdinand Michael, coba. Ya, oke, soal nomor 6 ya.
Pakaian nyaman dipakai ketika cuaca panas adalah pakaian tipis. Iya. Pakaian yang nyaman dipakai ketika cuaca panas adalah A. Pakaian tipis, pakaian tebal, C. Jaket di hujan, yaitu pakaian tipis. Jawaban Michael A. Benar ya teman-teman? Benar. Ada yang menjawab memakai pakaian tebal? Waduh. Ada yang pakai jaket mungkin atau jas hujan? Tidak ada. Pakaian Kalau tipis. pakaian tebal itu cocoknya dipakai ketika cuaca apa, anak-anak? Cuaca dingin. Dingin. Iya. Benar sekali. Kita lanjut ya. Soal nomor 7. Bu Maria minta tolong. Marcelo Pati. Soal nomor 7. Marcelo. Kelas 3A. Marcelo Pati, halo. Dengar suara Bu Maria? Dengar? Silakan dibaca ya soal nomor 7 dan dijawab soal nomor 7. Marcel dengar suara Bu Maria? Benar. Marcelo Pati kelas 3A. Ya, Bu. Ya. Sekarang coba dibaca soal nomor 7 lalu dijawab ya. Ya, Bu. Udara di pegunungan akan terasa sejuk. Ya. Udara di pegunungan akan terasa A. Panas, B. Hangat, C. Sejuk, D. Berubah-ubah. Jawaban dari Marcel Pati tadi sejuk. Setuju anak-anak? Sejuk. Iya, sejuk. Tepat sekali jawabannya C. Kenapa ya sejuk? Kenapa di pegunungan itu udaranya masih Banyak sejuk? pohon-pohon. Iya, karena di sana masih banyak pepohonan ya, jadi sejuk. Ada banyak angin. Oke, kita lanjut ya. Soal nomor 8. Soal nomor 8, coba Nicole dibaca. Ya. Pada saat cuaca hujan, makanan yang cocok adalah makanan yang hangat. Ya, Yang hangat. terima kasih Nicole. Pada saat cuaca hujan, makanan yang cocok adalah makanan yang A. Manis, B. Beku, C. Dingin, D. Hangat. Jawaban dari Nicole adalah hangat. Setuju teman-teman jawabannya? Yuk, Bu. Kalau cuaca Aduh. dingin, hujan gitu makannya es krim cocok enggak? Enggak Enggak lah, iya. Cocoknya makan yang hangat-hangat kayak apa? Contohnya apa? Bakso, Teh soto. Ya, minum teh hangat juga bisa. Air hangat yang baik itu adalah air hangat. Iya. Oke, sekarang lanjut lagi soal nomor 9. Kita tunggu Bu Epin untuk share soalnya ya. Bu. Iya. Saya bisa jawab. Iya, udah. Yang penting kita fokus ya. Nanti kelihatan siapa yang coret-coret tuh kelihatan. Kita lanjut soal nomor 9. Coba soal nomor 9, Aaron. Coba dibaca dan dijawab soal nomor 9. Ada Aaron, ada. Ada nggak Aaron di sini? Ada kan? Aaron. Aaron mana? Oke. Ganti saja ya. Coba Queen. Queen soal nomor 9, Queen. Yang tepat untuk mengisi titik-titik adalah yang titik adalah B. Jawabannya adalah Salah. Oke. Bentar.
kecil. Tanda Titik yang kecil. tepat untuk mengisi titik-titik adalah jawabannya tadi D. jawabannya si Queen B. Apakah benar? Coba kita lihat yuk gambarnya yang diarsir ini. Kita lihat dari gambarnya. Lebih besar yang mana? 1/3. Lebih besar yang 4 berarti. Yang 3 dong, kan potongannya lebih Iya, kita lebih besar. Kan kayak begini, Bu. Bentar, Bang. Bentar ya, Bu. B. Ya. Kita lihat ya. Nih. Di gambar yang 1/4, gambar yang diarsir ini Ini loh, Bu. lebih Bu. kecil. Lalu gambar yang di 1/3 lebih besar. Nah, kan kayak begini kata Mama. Jadi, jawaban yang tepat kalau dilihat dari gambar yang diarsir lebih besar yang gambar mana? 1/3 atau 1/4? 1/3. Maka tanda yang tepat untuk mengisi titik-titik adalah A. Lebih besar. Kita melihatnya Bu, aku tahu caranya. iya, kita masih belajar melihat dari gambarnya, belum cari cara cepatnya seperti apa. Ibu. Kita lanjut ya, soal nomor 10. Jadi tadi Queen bisa diperbaiki ya. Nomor 10. Ya. Coba. Easy, soal nomor 10. Ya. Tanda yang tepat untuk mengisi titik-titik adalah A. A. Oke, kita lihat dulu ya. Tanda Bu, yang saya tidak setuju karena salah, Bu. Harusnya. ya, sebentar kita bahas dulu ya, Hana. Teman-teman yang lain mau mendengarkan penjelasannya dulu, oke? Tanda yang tepat untuk mengisi titik-titik adalah, nah mungkin masih banyak yang bingung ya. Caranya kalian cukup melihat gambarnya dulu yang diarsir. Kita lihat gambar yang diarsir 1/8. Gambar yang diarsir dibandingkan dengan gambar yang diarsir 1/6. Lebih besaran mana kira-kira anak-anak? Yang 6, Bu. Yang 1/6. Iya, maka tandanya menjadi lebih besar. lebih besar atau lebih kecil? Lebih kecil. Lebih kecil. Maka jawaban yang tepat A, B, C, atau D? B. Jadi kita melihat gambarnya dulu lebih besar yang mana. Ya, Izzy? Sudah paham ya, Izzy ya? Ya. Oke. Sekarang soal nomor 11, coba Pangeran. Pangeran, silakan dibaca. Bu, suaranya nggak ada. Iya. Silakan Pangeran. Ya, unmute. Mute-nya mic-nya dibuka dulu Pangeran. Ya, Bu. Ya, silakan nomor 11. Pecahan 7/9, 2/9 jika diurutkan dari yang terkecil menjadi Bu. Enggak ya, Bu. Oke, pecahan 7/9, 2/9, 5/9 jika diurutkan dari yang terkecil. Dari yang terkecil ya. Ya, kalau dari yang terkecil jadi kita mulai dari berapa? 2/9. 5/7. Lalu setelah itu 5/9. 5/9.
7/9. 7/9. Berarti jawaban yang tepat adalah C. C. Ya, benar sekali. C. Sekarang kita lanjut. Soal nomor 12. Coba Julius. Nomor 12 Julius. Urutan pecahan dari yang terbesar ke terkecil adalah C. 6/7, 4/7, dan 1/7. Oke, terima kasih. C. Ya, urutan pecahan dari yang terbesar ke yang terkecil. Tadi Julius menjawabnya C. 6/7, 4/7, 1/7. Setuju anak-anak? Setuju. Oke, C. Kita lanjut. Soal nomor 13. 13 Joel. Coba Joel, soal nomor 13. Hai, Joel. Mic-nya dibuka dulu. Oke. Dalam menari harus mengikuti titik-titik musik. Mengikuti apa, Joel? Iringan. Iya. Dalam menari harus mengikuti titik-titik musik. A. Gerak. B. Bentuk. C. Model. D. Iringan. Jawaban dari Joel adalah iringan. Tepat ya teman-teman ya? Iya. Bu. Oke, sekarang kita lanjut soal nomor 14 ini. Kita pernah praktek ya, tapi dibuat untuk pemanasan olahraga, tapi ini juga, ini sebenarnya gerakan tari, tapi waktu itu kita praktek untuk pemanasan. Masih ingat ya, pemanasan olahraga waktu itu? Masih ingat kan? Gerakan kepala. Masih dong. Masih dong. Oke, kita lanjut. Soal nomor 14, coba Markus. Aku anak Indonesia. Oke, silakan. Itu yang nyanyi nanti lagi ya. Sekarang temannya mau membaca soal. Nomor 14, gerakan kepala tegak. Tadi HP-nya. Tunggu. Coba Markus diulangi lagi yang lebih keras ya. Gerakan kepala tegak digerakkan ke samping kanan dan kiri oleh gambar C. Iya. Gerakan kepala tegak digerakkan ke samping kanan dan samping kiri ditunjukkan oleh gambar C. Jawaban Markus. Benar ya. Tepat sekali jawabannya adalah C. Ini siapa ini yang mencoret Dominikus? Jawabannya adalah C. Ya, selanjutnya soal nomor 15. Marvel Conerius ya. Silakan dibaca soal nomor 15 Marvel. Marvel dengar suara Bu Maria? Ya. Ya, silakan dibaca. Apa jawabannya Marvel tadi? Yang lebih keras? Berikut merupakan gerak dasar kepala dari tadi adalah A, B, C, atau D? Oke, coba ya kita bahas ya. Berikut merupakan gerak dasar kepala dalam tari adalah A. Berdiri dengan posisi lutut kaki di jawabnya B, Bu. B. Kepala membuat lengkungan ke bawah kiri kanan. C. Posisi duduk di atas kaki. D. Telapak tangan dikepalkan. Yang tepat adalah
B. B, iya benar sekali. B, kepala membuat lengkungan ke bawah kiri dan kanan. Selanjutnya adalah soal nomor 16. Saya, Bu. Ya, soal nomor 16. Saya, Bu. Siapa ini tadi? Saya, Bu. Saya, Bu. Saya, Bu. Ya, coba Aldea, silakan. Soal nomor 16. Jarak dasar yang ditunjukkan oleh gambar berikut adalah Iya. Gerak dasar yang ditunjukkan oleh gambar berikut adalah A. Gerak kepala seolah menarik dagu. B. Kepala tegak digerakkan ke samping kanan dan kiri. C. Telapak tangan digerakkan tepat di depan hidung. D. Gerak kepala ke atas dan ke bawah. Ya, jawabannya adalah benar. A. Gerakan kepala seolah menarik dagu. Benar ya tadi jawaban Aldea? Soal nomor 11. 17. Oh, 17. Iya, maaf. 17. Soal nomor 17, coba. Bu, saya. Siapa tadi yang bilang saya? Coba sebutkan namanya tadi yang bilang saya. Marcelo supporter Pati. Tadi Oh, Marcelo sudah. Lionel, coba Lionel. Soal nomor 17, Lionel. Anak yang keseimbangannya bagus tidak mudah jatuh. Ya, soal nomor 17. Oke, Lionel menjawabnya A. Anak yang keseimbangannya bagus tidak mudah A. Jatuh, B. Sakit, C. Lupa, D. Luka. Jawaban Lionel adalah A. Jatuh. Setuju ya teman-teman? Benar ya jawaban Lionel? Iya. Mudah jatuh. Bu, ada yang coret, Bu. Iya. Sudah dihapus berarti nggak apa-apa. Nomor 18. 18 coba Boas bacakan soal nomor 18. Gerakan kepala dimulai dengan Ya, silakan Boas dibaca yang keras ya. Dengan posisi Yang mana, Boas? Ya, oke. Menggerakkan kepala dimulai dengan posisi A, tangan di pinggang, B, tangan di atas, C, tangan di bawah, D, tangan di samping. Jawaban Boas adalah tangan di pinggang. Betul ya anak-anak? Iya, jawabannya adalah A, tangan di pinggang. Benar sekali. Sekarang soal nomor 19. Coba Joyce. Joyce, dengar suara Bu Maria. Silakan dibaca soal nomor 19. Sekaligus dijawab. gerakan kepala ke kanan dan ke kiri termasuk gerak memutar. Memutar. Oke. Kita bahas ya. Gerak kepala ke kanan dan ke kiri termasuk gerak A memutar, B meneguk, C meliuk, D mengayun. Lebih tepatnya adalah Menekuk. iya, B menekuk. Jawaban nomor 9 adalah menekuk. Oke. Lanjut soal nomor 20, pilihan ganda yang terakhir. Elvira Clarissa, silakan dibacakan ya soal nomor 20 sekaligus dijawab.
cedera, kita perlu melakukan Melakukan? Iya, oke. Agar tidak mengalami cedera, kita perlu melakukan A. senam lantai, B. istirahat, C. peregangan, atau D. pengobatan. Jawabannya ini adalah iya, C. peregangan. Peregangan itu sama seperti pemanasan ya. Jadi jawabannya adalah C. Tepat sekali. Oke. Dari 20 soal pilihan ganda, siapa yang benar semua? Saya. Banyak yang benar semua? Saya. Ada yang salah semua mungkin? Nggak ada ya? Ada. Ya, cuma salah satu aku. Ya, salah satu. Ya, nggak apa-apa. Oke. Sekarang kita lanjut ya ke soal uraian. Soal uraian ini jika tidak cukup di buku, bisa kalian kerjakan di buku PS tematik ya. Boleh di situ atau di kertas, nanti di staples juga boleh. Bisa kita mulai? Kita lanjut ya anak-anak. Oke, uraian. Jawablah pertanyaan berikut ini dengan benar. Oke, nomor 1. Nomor 1. Saya minta tolong Febiola. Febiola, silakan jawab soal nomor 1. Febiola. Ada, Bu. Tadi ada. Saya, Bu. Saya belum. Ada, Bu, belum. Oke, yang belum siapa sebutkan namanya? Saya, Hana. Ya, Hana, silahkan. Soal nomor 1, Hana. Keberagaman apa saja yang dimiliki masyarakat Indonesia? Jawabannya adalah buku, tari daerah, lagu daerah, makanan khas, dan agama. Iya, keberagaman apa saja yang dimiliki bangsa Indonesia adalah ya, ada suku, ada agama, ada budaya, ada makanan daerah, makanan khas. ada tarian daerah. Ya. Soal uraian ini boleh dijawab langsung ya, nggak perlu dijawab jawaban lengkap, nggak apa-apa. Bisa semuanya ya? Ada yang jawabannya beda mungkin? Benar ya yang dijawab Hana. Jadi kita ulangi, keberagaman apa saja yang dimiliki masyarakat Indonesia? Ada keberagaman suku, agama, Tari daerah, lagu daerah, makanan khas daerah. Semuanya sudah pernah kita bahas ya anak-anak ya? Masih ingat pastinya kan? Iya. Iya. Bu. Soal Bu. nomor 2. Siapa ini bilang saya? Rama. Oke, Rama silahkan jawab soal nomor 2. Sebutkan pekerjaan yang dipengaruhi oleh keadaan cuaca, jelaskan alasannya. Pekerjaan yang dipengaruhi oleh keadaan cuaca adalah nelayan. Para nelayan tidak dapat menangkap ikan saat terjadi hujan badai, karena hujan akan mempengaruhi gelombang, karena hujan akan laut tinggi dan rendahnya gelombang laut sangat mempengaruhi nelayan dapat dan tidak dapat belayar melaut menangkap ikan. Iya, tepat sekali, benar jawabannya Rama. Panjang. Nelayan itu pekerjaannya dipengaruhi cuaca karena kalau badai tentu saja itu sangat membahayakan para nelayan untuk mencari ikan Jawabnya ya. sama, tapi aku singkat, Bu. Oke. Selain nelayan, apa lagi ya anak-anak?
Di bacaan waktu itu yang kalian baca ada. Selain nelayan apa lagi coba? Petani garam. Iya, petani garam. Alasannya, jelaskan alasannya. Petani garam membutuhkan banyak panas supaya garamnya jadi. Iya, tepat sekali petani garam. Lalu apa lagi? Penerbangan. Penerbangan. Ya, alasannya kenapa penerbangan? Penerbangan juga begitu, jika cuaca tidak baik, penerbangan tidak boleh dilakukan Ya, karena tepat menimbulkan sekali. kecelakaan. Ya, bisa. Betul sekali itu. Jadi, sebutkan pekerjaan yang dipengaruhi oleh keadaan cuaca itu ada tadi yang disebutkan Rama, nelayan, petani garam, lalu penerbangan. Tadi sudah dijelaskan ya. Berarti kita bisa lanjut di soal nomor 3. Soal nomor 3, siapa yang mau mengerjakan? Sebutkan namanya. Ayo. Saya. Siapa? Saya. Oh ya, siapa? Sebutkan namanya nih Bu Maria soalnya. Saya. Siapa? Sebutkan namanya ya anak-anak. Saya, Bu. Iya, udah. Bu. Saya, Bu. Iya. Bu Evi bisa bantu tadi yang bilang saya. Bu Evi. Tadi yang bilang tuh Alden. Terus Mas Pati juga minta. Alden ya, yang sudah gantian teman-temannya yang belum. Kavinoe, Bu Maria. Oh, Kavinoe. Oke, Kavinoe. Silakan. Pecahan berikut ini dari yang terkecil ke yang terbesar. Iya. 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, Bu. Ya. Benar teman-teman. Jadi Tidak setuju. urutkan pecahan berikut yang terkecil yang terbesar. Kita lihat ya dari yang terkecil. Berapa? 3/8. 4/8. Setelah itu 5/8 dan yang terakhir yang paling besar 6/8. 6/8. Ada yang masih salah mengurutkan pecahan? Tidak. Ya, sekarang kita lanjut soal nomor 4. Soal nomor 4. Siapa yang akan menjawab? Siapa yang sukarela menawarkan diri mau menjawab soal nomor 4? Saya. Ya, sebutkan namanya. Siapa? Marcelo. Marcelo. Marcelo sudah, Bu. Oh iya, gantian ya. Marcelo terus. Jason banyak tuh. Tadi, kalau nggak Bu Maria pilih. Jilian. Jilian tadi Bu Maria belum dengar suaranya. Coba Jilian, soal nomor 4. Silakan dibaca Jilian. Nggak usah takut, nanti kita bahas kalau nggak bisa. Jilian? Ke toilet. Oh, ke toilet. Tadi kayaknya ada. Oh, ada kok Jilian tuh. Yuk. Mic-nya dibuka dulu. Nah, baca soalnya dulu. Yuk. Jelaskan macam gerak dasar kepala dalam tari. Ya. Bisa Jilian? Sudah diisi kan? Ke bawah, ke atas.
Ke bawah, ke atas, Ke samping. ke samping. Nah, oke. Ya, kita bahas ya. Soal nomor 4. Jelaskan macam gerak dasar kepala dalam tari. Nah, waktu itu kita pernah mencoba. Itu di halaman 53 ada gerak kepala seolah menarik dagu. Kalau buka tematiknya halaman 53. Tematik halaman 53. Sudah? Kepala seolah menarik dagu. Ya, ada. Seolah menarik dagu. Nah, lalu Digerakkan ke samping kanan dan kiri. Ya. Gerak kepala dengan menarik dagu seolah dengan gerak kiri dengan kepala menarik dagu. Gerak kepala membuat langsungan bawah dan kiri kanan. Gerak halus pada kepala yang mulai menarik dagu, kemudian mencari dari menarik ya, oke. Nah, tadi sudah dibacakan oleh Hana. Hana tadi sudah membacakan. Teman-teman lain juga bisa membukanya di halaman 53. Oke, sekarang kita lanjut soal nomor 5. Soal nomor 5, sebutkan macam-macam latihan ketangkasan dan keseimbangan. Coba soal nomor 5. Jason. Jason, silakan. Soal nomor 5, jawaban kamu apa? Bangan ke depan, Ya. Sebutkan macam-macam latihan ketangkasan dan keseimbangan. Kita dulu pernah praktek, ingat nggak anak-anak? Ada gerakan berdiri dengan satu kaki, lalu menulis nama di lantai, masih ingat? Berdiri menidurkan bangau, lalu ada gerakan apa lagi? Menirukan katak melompat. Jadi macam-macam latihan ketangkasan dan keseimbangan. Yuk diulangi. Tadi ada apa? Yang pertama, berdiri dengan satu kaki. Yang kedua, Menulis nama di lantai. ya menulis nama di lantai. Lalu yang ketiga, Gerakan bangun. ya berdiri meniraukan bangau, burung bangau. Yang keempat, meniru katak melompat. ya gerakan meniru katak melompat. Oke. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Tidak. Tidak. Berarti bisa dilanjutkan Bentar, Bu. ya? Iya, Hana. Sebentar. Sebenarnya nomor 3 itu emang urutannya bukannya harusnya 6/8, 5/8, 4/8, dan 3/8 ya? Kan bukannya 6/8 itu lebih kecil ya? Nah, kita lihat dulu urutannya angkanya. Kan ini masih penyebutnya masih sama semua, Hana. Jadi mulai dari yang terkecil dari 3/8, lalu 4/8, 5/8, dan 6/8. Nanti kita belajarnya nanti ya, Mas, kita kelas berapa ya? Iya. Kita masih menyebut Soalnya aku udah ngerti tentang ya, pecahan. ini mengurutkannya kita masih melihat dengan ini kan penyebutnya masih sama semua. Jadi kita melihatnya dari pembilangnya. Oke. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, Bu Maria akan lanjut untuk PR. PR ini akan kita bahas besok. Silakan anak-anak buka buku tematik 3E halaman 118. Nah, PR-nya adalah
Halaman 118 itu, nah ini. Ayo lakukan. 118 sampai dengan 119 melengkapi percakapan Edo, Maula, Manda, dan Maya. Jadi PR-nya adalah halaman 118 sampai 119 melengkapi percakapan. Kata-katanya sudah disediakan itu ya di situ ya. Jadi kalian tinggal Yang atas melengkapi. dikerjakan nggak? Tidak. Dari yang ayo lakukan. Yang ini tidak dikerjakan, yang atas tidak. Tapi dari ayo lakukan ini. Tugas kalian hanya melengkapi saja. Yang tulis isi percakapannya itu tidak usah ya. Tulis isi percakapan di atas dengan menggunakan bahasamu sendiri itu tidak usah kalian kerjakan. Jelas? Ada yang kurang jelas? Jelas. Jelas. Ya, PR-nya halaman berapa? Halaman 118 sampai 119. Ya, yang dikerjakan hanya 119. iya, kerjakan hanya melengkapi kalimat. Maya, Edo, Manda, dan Maula. Iya, ini tidak usah dikerjakan ya yang di bawah ini ya. 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 Ada yang coret-coret. Tidak dikerjakan. Ya. Jika tidak ada yang ditanyakan, Bu Epin mungkin mau menambahkan lagi. Ada yang mau ditambahkan, Bu Epin? Cukup, Bu Maria. Cukup ya? Ya, mungkin info untuk besok pagi, sesi 1 dan sesi 2, kita Zoom lagi ya. Oh. Oke. Berarti cukup sampai di sini pertemuan. Ada yang nanya, Bu. Iya, kenapa? Saya sudah selesai. Nomor berapa? Nomor 5. Esa itu. Bu. Yang mana, Rama? Nomor 5, jawabannya ada di halaman 60, Bu. Halaman 60? Ya. Ya, coba Bu Maria cek dulu. Halaman 60, oh ya, kalau kamu mau menjawab halaman 60 juga bisa. Itu sama-sama melatih juga keseimbangan, boleh. Boleh, Rama. Yang tadi kita bahas juga bisa. Sudah? Ada yang mau ditanyakan lagi? Sudah, Bu. Ya. Sudah. Jadi, cukup sampai di sini pertemuan kita pada siang hari ini. Kita bertemu lagi besok pagi ya di pertemuan Zoom. Besok kita 2 sesi Zoom semua, oke? Sampai ketemu besok pagi anak-anak. Dadah. Ya, bye-bye. Dadah, Bu. Selamat siang. Dadah. Dadah. Ibu Maria. Ya, dadah. Terima kasih. Bye, Bu. Bye. Dadah, Bu. Dadah, Bu. Dadah, Bu.